مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul Azim. Hadirin bapak-bapak, ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Tawbah yang dirahmati Allah. Mari kita sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan berbagai kenikmatan Allah, terlebih-lebih nikmat iman Islam secara umum, sehingga bisa kita melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah kita masih bisa sholat subuh berjamaah. Kita teruskan kepada thalabul ilmi kita yang rutin setiap hari. Mudah-mudahan dengan adanya sholat subuh berjamaah kita teruskan kepada mencari ilmu Allah agar dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita lihat tetangga daerah kita, Masya Allah, tabarakallah, kita alhamdulillah yang di Bojong masih aman-aman saja dari banjir, dari longsor. Alhamdulillah. Hadirin jamaah, mari kita teruskan kajian-kajian kita. Namun sebelum kajian kita dimulai, kita supaya kita tambah barokah dan kita baca salawat Nabi dulu yang insyaallah akan bangun saudara. Allahumma salli wa sallim ala
kita, Bapak Dr. Tamir, mari kita sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan Allah, panjang usia, murah rezeki, serta untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kepada Bapak Amri selaku Ketua DKM serta jajaran, Bapak-bapak hadirin jamaah pendengar yang ada di rumah, mari kita ikuti apa-apa ilmu yang akan diberikan oleh guru kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang saya hormati Bapak Amir selaku Ketua DKM dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib selaku Imam dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan cucuran rahmatnya dan keberkahannya kepada mereka. Tidak lupa hadir jamaah masjid At-Taubah, bapak-bapak yang ada di sini dan bapak ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran di setiap bacaan. Mari kita tanamkan kepada kita yang selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, karena pemberian Allah itulah yang terbaik untuk kita. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang dan sudah berlaku contoh-contoh yang patut kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita teruskan
mengalir, ya, terus di dalam perutnya. Kaghaliyil hamim, Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim. Jadi boleh teruskan, boleh juga ini bahasanya itu boleh terus innaka antal azizul hakim, atau diteruskan juga boleh. Tu innaka antal azizul karim. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. كذلك وزوجناهم بحور عين. يدعون فيها بكل فاكهة آمين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. ووقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنهم مرتقبون. صدق الله العظيم. Ya, sebelum kita bahas ayat-ayat yang telah kita
untuk mengabdi kepadanya dan untuk mengakui bahwa Fir'aun itu sebagai Tuhan. Dan bahkan Fir'aun itu membuat langit-langit yang diambil dari rakyatnya sendiri, yaitu emas perak, di tempat dan dipasang di depan rumahnya. Nah, disitulah ditawarkan oleh Nabi Musa, bagaimana mungkin langitmu yang dibuat dari rakyatmu sendiri dan di sana ada penopang, langit Allah tidak ada penopang, dan seterusnya. Ya, inilah Fir'aun. Nah, disinilah Allah nyatakan walaqad najjayna min bani Israila minal adzabil muhin. Sungguh telah aku selamatkan Bani Israel dari adab yang hina, min Fir'aun, dari Fir'aun. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau Bani Israel itu mengikuti kemauan Fir'aun, maka Bani Israel itu akan disiksa dengan siksaan yang hina. Untungnya ada Nabi Musa, dan Nabi Musa itu mengajak kepada Fir'aun dan kepada para penyihir-penyihirnya. Nah, di antara para penyihir itu beriman, dan ini juga sebagian dari Bani Israel itu juga mengikuti kepada Nabi Musa. Itu yang dimaksud Allah menyelamatkan dan menyelamatkan Bani Israel. Bani Israel itu mengikuti ajaran Nabi Musa. Itu yang dimaksud. Sehingga apa? Sehingga dia itu selamat dari godaan, dari paksaan Fir'aun. Inilah contoh ya. Ini sering dinyatakan di dalam Al-Quran itu mungkin Nabi Musa lah yang paling banyak disebut ya. Dan Nabi Musa ini yang menghadapi penguasa yang tidak lain yaitu Fir'aun. Dan Fir'aun itu adalah simbol dari penguasa yang zalim. Jadi artinya Fir'aun itu tidak hanya satu. Fir'aun itu banyak. Ya, Fir'aun itu banyak. Bisa ada di Mesir, bisa ada di Indonesia. Nah, itulah Fir'aun itu seperti itu. Perilakunya itu seperti Fir'aun. Itu ada yang seperti itu. Ya, itulah peringatan bahwa di semua seantero dunia, jadi beberapa negara itu pasti ada Fir'aun-Fir'aunnya. Fir'aun bukan Fir'aun beneran, artinya yang seperti yang tertera dalam Al-Quran, tetapi Fir'aun perilakunya. Inilah yang dikhawatirkan. Yuk kita teruskan, yaitu ayat yang ke-43. Inna syajaratan zaqqum ta'amul athimi kalmuhl yaghli fil butun. Inna sesungguhnya syajaratan zaqqum yaitu pohon zaqqum. Apa itu pohon zaqqum? Ta'amul athim yaitu makanan bagi mereka yang banyak dosanya. Kalmuhli, kayak apa sih syajaratu zaqqum itu? Kalmuhli, seperti minyak yang fil butun, mendidih dan ada di dalam perut orang-orang pendosa. Kalwaliyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Kalwaliyil hamim, seperti mendidihnya air panas. Khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Khuduhu, ambillah dia, yaitu berdosa-dosa. Siapa yang disuruh untuk mengambilnya? Khuduhu, ambillah dia, yaitu penjaga neraka. Jadi malaikat Malik itu disuruh ambil. Hai Malik, ambil dia. Fa'tiluhu, maka seretlah dia ila sawa'il jahim, ke tengah-tengah neraka jahim. Nah, ini penjelasan dari Syajaratus Zaqqum. Jadi Syajaratus Zaqqum, pohon zaqqum itu keberadaannya ada
di tengah-tengah api neraka. Ya, di tengah-tengah api neraka. Dulu orang-orang jahiliyah itu bertanya-tanya, bagaimana Muhammad ada pohon berada di dalam api yang menyala? Mereka itu orang yang masuk di dalam api, harta batu, harta besi, maka meleleh, apalagi pohon. Kira-kira seperti itu. Jadi mereka itu mengolok-olok. Kamu menyatakan bahwa neraka itu isinya api. Bagaimana ada pohon yang disebut dengan pohon zakum? Ini termasuk yang ngomong seperti itu adalah Abu Jahal. Ya, Amr bin ya, jadi Amr namanya julukannya yaitu Abu Jahal. Jadi nama sukunya adalah Amr. Makanya Rasulullah itu pernah menyatakan, mendoakan, ya Allah ya Rabbi, jadikanlah dua umat lain masuk Islam. Yang pertama yaitu Umar bin Khattab, yang kedua yaitu Umar. Nah, Umar Amr ini yang disebut dengan Abu Jahal. Jadi Umar lain adalah dua umat yang masuk Islam yaitu Umar bin Khattab. Termasuk Abu Jahal ini orangnya bijak. Ketika bermasyarakat itu aneh. Ya, jadi dia itu ketika di masyarakat itu banyak memberikan solusi-solusi. Tetapi terhadap Nabi Muhammad dia tidak mau mengikuti ajarannya. Nah, inilah Abu Jahal, ya, Abu Jahal yang diancam, yang dia itu akan berada di neraka Jahim dan dia akan makan yaitu sajalah besar. Kalau kita usuli bumi itu semakin ke dalam itu semakin panas. Tetapi ternyata di kedalaman bumi itu ada makhluk yang hidup. Jadi padahal di sana panasnya luar biasa, tetapi ada makhluk yang hidup. Itu menunjukkan secara ilmiah bisa jadi di api neraka itu ada neraka yang disebut dengan pohon zakum. Ya, pohon zakum itu pasti ada. Dan kalau kita lihat ada orang yang membelah batu, ketika batunya itu terbelah, ternyata ada hewan hidup. Orang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa hidup? Makannya dari mana? Padahal di dalam batu itulah kuasa Allah. Jadi kalau Allah itu menghendaki sesuatu, maka seperti yang Allah nyatakan, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tidak ada halangan bagi Allah. Yang namanya alam itu yang nurut kepada Allah. Hukum alam juga nurut kepada Allah. Kalau Allah berkehendak yang lain, maka dia pun akan nurut. Jadi kalau umpamanya api mati kena air, itu memang hukum alam, hukum yang Allah tetapkan. Tapi kalau Allah menginginkan dengan yang lain, maka tidak dibakar, maka api itu tetap menyala. Kita lihat di lautan juga ada kan ya Pak ya, yang apinya tetap menyala ada. Itu padahal di tengah-tengah air. Itu bukti bahwa sajalah zakum itu tidak menutup kemungkinan. Ya pastilah gitu ya, pasti itu ada. Ya, sajalah zakum yaitu pohon zakum yang berada di dalam neraka dan disinilah makanan dari makanan orang-orang yang ahli neraka. Ta'amul azim yaitu makanan orang-orang ahli neraka. Orang-orang yang banyak makan dosa yang berupa dosa. Ini ada yang menyimpang-nyimpangkan dalam tafsir orang-orang jahiliyah ya, yaitu dibacakan begini, inna sajarataz zakum ta'amul azim, dibalikan ta'amul yatim. Nah, ini orang-orang kafir suka memainkan ayat. Jadi apa itu sajaratuz zakum? Sajaratuz zakum yaitu makanan anak yatim. Ya, ini kan nggak benar, disimpan-simpankan. Yaitulah orang-orang
orang-orang bodoh itu berani seperti itu. Makanya yang disebut dengan Syajaratul Zaqqum itu juga disebut adalah pohon laknat, pohon yang dilaknat oleh Allah. Ya, laknat oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang muslimin. Jadi kalau dalam tafsir itu dinyatakan siapa yang akan memakan Syajaratul Zaqqum, yaitu orang-orang kafir. Siapa yang dimaksud orang kafir? Yaitu orang yang kafir mulutnya, orang kafir hatinya, orang kafir fitriyahnya. Jadi kafir di sini juga yang disebut adalah bisa jadi orang Islam, tapi kan mulutnya kafir. Bisa jadi orang Islam, tetapi perilakunya kafir, tidak samkan watakan. Nah, orang yang kafir beneran yaitu yang mengingkari keberadaan Islam. Dia tidak mau mengikuti ajaran Islam, menolak, itu yang kafir beneran. Makanya nanti kalau kita lihat yang disebut dengan kafir itu ada kafir i'tiqadi, ada kafir iman. Nah, ini orang-orang kafir yang dikategorikan orang Islam yang masuk di dalam yang makan Syajaratul Zaqqum itu yang dia bibirnya, ucapannya itu tidak mengenakan. Ya kalau orang Islam kan namanya Muslim, yaitu mulutnya menyelamatkan orang Islam juga, tidak sampai menghinakan. Tadi heboh ya Pak ya, ada orang ustaz, mohon katanya ustaznya juga namanya ada nama yang kayak main bola itu apa? Yang dari luar negeri dibawa ke Indonesia, itu namanya naturalisasi ya. Ada nama Gus naturalisasi, bukan orang kiai, bukan apa, terus dipanggil Gus. Namanya Gus naturalisasi. Nah itulah ada aja yang orang itu setelah melihat perilakunya menyepelekan orang-orang yang berusaha dengan halal. Ya kan, orang jualan air di pikul di tempat keramaian tidak ada malu-malunya. Karena apa? Ingin makanan yang halal, malah dibodoh-bodohin, malah digoblok-goblokin dan sebagainya. Nah itulah makanya Allah tunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Berdatanganlah ada orang yang menyumbang 1 juta, ada orang yang ngajak untuk umroh, ada yang memberikan modal dan sebagainya. Malah kadang-kadang balik-balik Pak. Karena dia yang ngomong seperti itu, maka muncullah bantuan. Dibilangnya apa dibilangnya? Yang ngomong yang nggak benar, dibilangnya wajib. Aneh dunia ini. Padahal orang yang datang itu simpatik ya. Orang yang datang itu kan simpatiknya luar biasa. Ya Allah ya lebih kasihan gitu ya, di tempat umum, tempat ramaian, bahkan tidak hanya di kajian tersebut, tapi kalau direkam maka mendunia gitu kan ya. Kasihan seperti itu, maka akibatlah pertolongan Allah berdatangan menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini memang kadang-kadang kalau orang sudah pegang mic gitu ya, itu harus hati-hati ngomongnya ya. Jangan sampai ada sesuatu yang dipinggirkan gitu, jangan sampai yang seolah-olah menurut saya hal yang biasa, tetapi ketika ada sesuatu yang direndahkan itu rasanya nggak enak omongannya gitu ya, rasanya nggak enak. Makanya kalau orang itu sudah pegang mic gitu ya, itu ngomongannya harus hati-hati karena
Ini memang keharusan ya di dalam belajar sastra, itu penting gitu ya dalam belajar sastra agar kata-kata itu tidak menyakitkan. Yang kadang-kadang ya kayak umpamanya tadi yang dibilang Ustaz, terus ngomongnya seperti itu ternyata berbeda orang. Itu sanggupnya luar biasa ya. Ya itulah keadaan yang ada. Dan Allah akan angkat orang yang benar, orang yang salah juga saya yakin Allah gunakan. Kapanpun waktunya pasti akan Allah gunakan. Ta'amul azim yaitu makanan bagi pendosa. Ainal muslimin. Jadi al-azim itu pemilik dosa. Ya pemilik dosa yang banyak. Jadi al-azim ainal muslimin. Kal muhli yahli fil butun. Makanan itu seperti minyak. Kayak minyak apa itu katakanlah minyak goreng banyak. Atau yang ada apa itu daging yang putih itu apa? Nah itu yang kayak minyak itu ya gaji itu ketika ditelan itu langsung. Nah begitu juga makanan yang saja zakum itu seperti minyak ditelan itu langsung masuk. Tapi seperti apa? Yahli itu mendidih fil butun di dalam perut. Ya apalagi yang sebangsa makanan yang memang sudah disediakan oleh Allah untuk mereka yang muslimin yang berbuat dosa dan itu mendidihnya luar biasa. Kita di dunia saja ketika salah makan ya Pak ya, di sana keracunan itu sakitnya luar biasa. Gak bisa makan, gak bisa masuk, keluar masuk. Nah itulah kalau kita keracunan, sakitnya itu bisa kemana-mana. Perasaan yang asalnya tidak dingin bisa jadi dingin, ya karena ususnya itu kosong, tidak ada penghangatnya. Oleh karena itu merasa menggigil. Nah begitu juga ketika di akhirat orang-orang yang berada di neraka merasakan saja zakum digambarkan apinya itu seperti minyak dan langsung licin masuk dalam perut. Nah di situ langsung menggigil. Jadi seperti apa siksaannya, masya Allah. Itulah azab untuk orang-orang yang banyak dosanya. Nah ini Al-Ghalikil Hamim, yaitu seperti mendidihnya air yang dimasak. Itu perumpamaan Pak ya. Perumpamaan diduniakan. Yang sebenarnya perumpamaan diduniakan itu gak ada apa-apanya. Air yang mendidih yang kita godok, ngegolak-golak, kita ambil itu gak ada apa-apanya. Lebih dari itu, api yang disebut dengan sajarul zakum itu lebih dari itu. Nah itulah gambaran api neraka ya, yang di dalamnya itu ada sajarul zakum. Lebih dari itu Allah menyatakan Khuduhu, ambillah. Siapa yang disuruh? Yaitu penjaga api neraka. Hai Malik, ambil dia. Diambil suruh apa? Fakiruhu, maka seret dia. Dan kalau orang ke api neraka itu kan tidak ada sopan Pak. Jadi berbeda dengan di surga. Kalau surga itu gambarannya penuh dengan senyum, ya penuh dengan senyum, penuh dengan keramah-tamahan. Dan itulah ahli surga itu ya seperti itu. Di dunia itu juga dia mencerminkan sebagai ahli surga. Tidak cemberut itu ya mukanya. Ada orang tidak kenal, matanya merem itu ya, malah dipandingkan. Nah itulah ahli neraka itu seperti itu, seperti malaikat Malik. Maka malaikat Malik itu disuruh untuk menyeret ila sawa'il jahim, di tengah-tengah neraka jahim. Na'udzubillah ya Pak ya, jangan sampai kita itu termasuk golongan yang seperti ini. Ini neraka yang sangat-sangat pedih siksaannya. Summa subbu fawqa ra'sihi min adzabil hamim. Summa subbu, subuh itu bisa diartikan mencaci maki bisa ya. Makanya kan ada ayat yang berbunyi, janganlah engkau mencaci maki orang non Islam, orang kafir gitu ya. Nanti mereka akan mencaci maki kita dengan cacian
tersembunyi di atas kepalanya min adzabil harim, yaitu dari siksaan yang sangat panas. Jadi untuk mereka yang berada di dalam api neraka jahim itu disiram apa? Yaitu cairan yang mendidih di atas kepalanya, dan dia itu tidak lain adalah siksaan yang pedih. Jadi kalau kita gambarkan api neraka itu sebenarnya yang ada di dunia itu termasuk juga api neraka, tetapi api neraka yang sudah dicuci 7 kali. Jadi sudah dicuci 7 kali baru itu bisa berada di dunia. Kalau api neraka setetes aja jatuh ke dunia, hancur dunia ini, Pak. Setetes aja jatuh di atas bumi, hancur dunia ini. Apalagi ditelan oleh manusia. Yang manusia itu lebih dari dunia hidupnya. Ya, manusia itu kan bagian kecil yang ada di dunia. Apalagi kena siksaan api neraka itu. Nah, oleh karena itu rasakanlah innaka antal azizul hakim. Rasakanlah innaka antal azizul karim, itu kembali kepada Allah. Jadi bahwa engkau Tuhan adalah zat yang aziz dan yang mulia. Ya, jadi itulah siksaan. Itu bolak-balik, Pak. Enggak cukup sekali. Masuk telan lagi, hancur lagi, masuk telan lagi, hancur lagi, mati, dan seterusnya seperti itu. Dinyatakan lagi, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Inna hadza, bahwa ini semua siksaan yang dirasakan oleh orang-orang mujrimin, ma kuntum bihi tamtarun. Ketika kalian berada di dunia, dengan janji-janji Allah, dengan perintah-perintah Allah, kamu itu termasuk yang meragukan. Nah, ini orang-orang yang meragukan akan kebenaran Al-Quran, orang-orang yang meragukan akan kebenaran Nabi Muhammad, orang yang meragukan terhadap kandungan ayat-ayat suci Al-Quran, inilah yang termasuk akan merasakan adzab jahim. Na'udzubillah. Nah, ini gambarannya. Nah, di sini kebetulan ada 2 perumpamaan. Yang tadi yaitu yang memakan sajarah zakum, yang berikutnya innal muttaqina fi maqamin amin. Innal muttaqina, sungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi maqamin amin, yaitu berada di tempat yang aman. Ya, di tempat yang aman, yang apa itu, yang terjamin. Fi jannati wa uyun, yaitu di dalam kebun surga. Ya, jannah itu kebun, Pak, ya. Jadi sini disebutkan surga. Wa uyun, dan ada mata air. Mata air, ya, Pak, ya. Jadi kehidupan yang nikmat itu ya memang berada di kebun dan punya mata air. Di situ banyak sumber penghidupan dan bisa untuk kita. Maka disebut dengan fi jannati wa uyun. Di dalam kebun tersebut banyak mata air. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Yalbasuna, mereka itu memakai min sundusin, dari sutra, wa istabraqin, dan sutra yang tebal, mutaqabilin, itu berhadapan-hadapan. Jadi yang dulunya, ya Pak, ya, di dunia itu tidak boleh, di akhirat itu menjadi boleh untuk orang-orang muslim. Jadi kalau di dunia itu dulu diharamkan, sekarang diharamkan, nanti di akhirat itu diperbolehkan. Laki-laki yang tidak boleh memakai sutra, nanti di akhirat diperbolehkan pakai sutra. Ya, pakai sutra boleh, pakai emas boleh, pakai perak boleh. Ya, jadi yang asalnya tidak boleh dibolehkan. Khomer boleh, tapi di akhirat nanti. Jangan khomer di dunia. Khomer di dunia itu merusak kita. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu digambarkan yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Jadi orang-orang yang berada di surga itu
memakai pakaian yang indah, baik itu sutra yang tipis ataupun sutra yang tebal. Kalau orang itu kan hidup-hidupnya itu kadang-kadang mohon maaf, kenapa sih orang Islam nggak boleh, yang laki-laki nggak boleh pakaian sutra, nggak boleh memakai emas, nggak boleh memakai perak? Kenapa? Karena khawatir kalau orang itu kadang-kadang itu kebawa oleh pakaiannya. Karena pakaiannya itu yang berharga, maka dirinya merasa berharga. Timbul kesombongan. Itu yang dikhawatirkan. Kan ada ya di luar negeri itu ada orang yang memakai emasannya itu sampai 10 kilogram. Tokonya pakai emas, cincinnya pakai emas, kalungnya pakai emas. Kemana-mana dia nggak bisa sendirian. Dikawal, repot nggak? Ya itu kan orang biasa, tapi dikawal. Ya takut dirampok emasnya, maka dirinya dijaga hartanya. Nah itulah yang diutamakan. Kalau orang kaya itu menjaga kekayaannya, kalau orang punya ilmu menjaga kita akan selamat. Nah itulah kalau diutamakan. Kalau diutamakan ilmu itu kayak yang bisa menjaga diri itu kan kayak bela diri gitu ya, banyak bela diri itu kan menjaga kita. Ya kalau orang yang berharta ya seperti tadi, orang yang hartanya dipakai bukan menjaga dirinya tetapi menjaga hartanya. Ya ini. Jadi sikapnya seperti apa? Mutaqabilin. Jadi berhadapan-hadapan. Gak ada yang berpaling muka, gak ada. Ya kan? Orang-orang ahli surga itu saling tatap-natap dengan suka menyukai. Gak ada orang yang ahli surga itu menatap dengan masam, itu gak ada. Orang ahli surga itu menatap suka dengan suka. Jadi rasa cinta itu tertanam. Kalau ahli nar kan enggak. Ahli nar itu kalaupun dia di tempat keramaian itu merasa diri sendiri, aku hebat. Itu kalau ahli nar. Tapi kalau surga enggak. Dia merasakan sama. Orang yang berjamaah sama di hadapan Allah. Baik itu imam atau makmum sama di hadapan Allah. Orang yang ngaji itu sama. Orang yang memberikan pengajian dan orang yang mengaji sama kedudukannya di hadapan Allah. Orang yang bisa ada kewajiban untuk memberikan, orang yang tidak bisa ada kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah itu tanamkan, ada rasa kebersamaan, kewajiban yaitu menuntut ilmu. Nah ini yang harus kita tanamkan. Kalau kita itu mempunyai kebersamaan di mana-mana yang tujuannya lillahi kalimatillah, tidak akan ada. Tidak akan ada. Kalau karena Allah, kita membebaskan tanah, semuanya karena Allah. Tidak ada yang ada. Tidak ada orang yang cari keuntungan di dalam pembebasan tanah. Lillah semua, tidak ada yang ada. Tapi kalau ada di antara kita, umpamanya ada pembebasan ini kepentingan ada 2%, itu hati-hati, jangan sampai, ya jangan sampai, karena yang punya pun nanti membeli, tapi nanti di akadnya akad apa itu wakaf, akadnya wakaf, ya itu untuk administrasi, untuk memudahkan jamaah, dan nanti insya Allah lurah pun akan dengan kekuasaannya akan mengizinkan, karena untuk kepentingan bersama. Nah itulah orang yang punya kepentingan bersama, itulah yang karena dikira kalimat kita, maka dia tidak akan ada heboh. Pak Lurah sebagai lurah tidak akan mempertanyakan, saya bilang jual beli, nggak akan seperti itu. Ya demi untuk masjid, saya bisa menandatangani dengan ijab wakaf seperti itu. Nah inilah pentingnya. Kalau kita mempunyai kesamaan kalimatillah, maka tidak akan ada gaduh. Kalaupun ada kekeliruan, saling nasihat. Nah itu penting, karena kita hanya bimardotillah, kita hanya ingin ridho Allah. Jangan karena dunia bencana yang besar, yang memang itu rezekinya besar, berikan dengan jumlah yang besar. Yang tidak ada
sebisanya, ya sebisanya. Jangan kita itu beranggapan lah itu, ya tapi itu di hadapan Allah yang menilai gitu ya. Saya yakin kalau di masjid di sini orang yang mengimpahkan besar itu tidak ada yang mengaku aku besar, tidak ada. Aku sedang tidak ada, aku kecil tidak ada. Jadi mengaku aku ini jumlahnya kecil karena karena rasa hormat. Jadi ini saya mampunya. Nah Allah melihat apanya? Ikhlasnya. Nah ini penting sekali ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Bahwa sesungguhnya orang yang bertakwa ada tempatnya aman. Fi jannatin wa uyun, yaitu di dalam surga, di dalamnya itu ada air-air. Ditambah lagi memakai pakaian yang dari sutra, baik yang tebal ataupun yang tipis, di situ berhadapan-hadapan. Jadi seperti itulah wazawwajnahum bihurin 'ain. Aku jodohkan dengan bidadari-bidadari yang mempunyai keindahan. Yad'una fiha bi kulli fakihatin amin. Yad'una, mereka itu meminta fiha di dalamnya bi kulli fakihatin, dengan segala makanan aminin yang aman. Jadi nggak ada nanti di surga makan buah-buahan menser, nggak ada. Makan nasi menser nggak ada. Minum khamr muntah nggak ada. Minum khamr terus gentayangan nggak ada. Ya minum khamr ya tetap sehat. Ya tidak gentayangan. Nah itulah yad'una fiha bi kulli fakihatin amin. Tidak seperti alunan memakan saja zakum, mereka itu bolak-balik mati hidup terus seperti itu. Nah diteruskan lagi, la yaququna fiyal mauta illa al-mautatal ula wa waqahum 'adzaban jahim. Nah ini kalau orang-orang beriman itu matinya cuma sekali, Pak. Jadi ketika kita itu dicabut nyawanya terus berada di alam barzah, itu sudah di alam penungguan. Nah itu matinya ketika di dunia itu cuma sekali. Kalau orang-orang kafir, orang-orang muslimin itu matinya berkali-kali. Diberi azab oleh Allah, dia disiksa, dia makan saja zakum, meleleh perutnya, mati, hidup lagi, makan lagi saja zakum, terus meleleh lagi, hidup lagi, terus seperti itu. Kalau orang beriman itu hanya sekali, yaitu ketika menghadapi nanti ke alam barzah. Yang kita pasti mati ya Pak ya, pasti mati. Makanya kalau gambaran ya Pak ya, ini kan kalau ada orang itu ada orang beriman, ada orang kafir, ada orang munafik. Nah ini cirinya Pak, cirinya. Kalau orang beriman itu kehidupan dunia itu sebagai bekal nanti di akhirat. Kalau orang beriman, makanya kalau orang beriman mau sholat, mau berjamaah, mau berinfak, mau bersedekah, mau bangun masjid, karena apa? Mempersiapkan untuk akhirat. Itu orang beriman. Makanya kalau orang beriman ada pengumuman, yuk kita bebaskan tanah, rame. Ayo kita bareng-bareng. Itu orang beriman. Karena apa? Bekal di akhirat. Nanti ada lagi orang munafik. Kalau orang munafik itu tazayyun. Tazayyun itu artinya suka berhias. Li'anas. Jadi kalau orang-orang munafik itu sukanya riya. Kalau dia itu menginfakkan yang sifatnya hilang, gak bakalan mau. Makanya kalau orang laki-laki jadi munafik itu bahaya. Makanya kalau orang-orang laki-laki ada sifat munafiknya, itu sayang banget. Dia itu kan memberikan nafkah kepada keluarga kan hilang diritain. Nah kalau ada sifat munafiknya itu percuma, nggak ada artinya. Sebenarnya orang-orang laki-laki itu sudah dibimbing, digait, dibimbing oleh ajaran Islam. Di sana ada kewajiban kepada keluarga. Nah disitulah kewajiban itu memberikan tanpa pamrih, tanpa ada ender-ender.
hanya karena perintah dari Allah, latihan untuk ria'an nas. Nah ini, jadi kalau orang-orang beriman itu memberikan itu untuk infak, baik yang menjadi hilang ataupun utuh tetap dilaksanakan. Nah itulah orang-orang yang beriman. Beda dengan munafik. Munafik tadi saja pamer. Kalau kafir jelas. Kalau kafir itu kan nolak ajaran Islam. Itulah jelas dia tidak mau menerima Alkitab, tidak mau menerima Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan dan sebagainya. Itulah yang kafir. Nah itulah kehidupan itu ada 3 bentuk. La yadukuna fiha al-mauta illa mautatullah wa waqahum adzabal jahim, dan dia Allah memelihara mereka adzabal jahim, yaitu pada siksaan yang pedih. Jadi orang-orang kafir itu terus siksaannya itu tidak akan ada putus-putusnya, terus kembali lagi. Makanya artinya itu berkali-kali. Fadlan min rabbik dzalikal hudanika wal fawzul alim. Fadlan min rabbik, itulah karunia Allah yang tadi itu orang-orang yang tadi. Karunia Allah yang diberikan dzalika, yang seperti itu semua, kenikmatan yang aman, kenikmatan yang bisa dirasakan terus-menerus, tidak ada putusnya, yaitu dia yang mempunyai keuntungan dan yang agung. Itulah kuasa Allah. Wa innama yassarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Wa innama yassarnahu, sesungguhnya aku mudahkan bilisanika dengan ucapanmu, la'allahum yatadzakkarun, agar kalian itu mudah. Di sini di dalam tafsir yaitu Allah mudahkan kepada kita untuk bisa membaca Al-Quran. Tidak hanya membaca Al-Quran, tetapi kita juga bisa menghafal. Makanya dimudahkan. Ya siapa yang mau belajar, siapa yang pengen pintar, Allah mudahkan. Yassarna. Jadi yang penting ada niat, yang penting ada mujahadah, kesungguhan, maka Allah akan memberikan kemudahan. Walaupun kalau Pak Wakil itu kan bilang untuk menjadi orang pintar kayaknya sudah batasnya mentok. Tinggal paham ya. Alhamdulillah paham. Saya suka menanya kepada jamaah yang kadang-kadang suka ketemu gitu ya. Pak, kalau ada kiai ngomong ini, terus ayat ini, terus nyambung nggak Pak? Alhamdulillah Ustaz. Kalau ada Pak kiai yang menjelaskan tentang ini, aku nyambung juga. Walaupun perlu penegasan. Nah, jadi alhamdulillah ya Pak ya. Yaitulah Allah yassarna untuk orang-orang yang mau zikir kepada Allah. Faltaqib innahum murtaqibun. Faltaqib, maka jumlah innahum murtaqibun, bahwa sungguhnya mereka termasuk yang menunggu. Jadi kita sebagai orang yang beriman menunggu balasan Allah yang insya Allah kita itu berada dalam surga Allah. Itulah yang kami sampaikan pagi hari ini. Sudah pada tempatnya benar-benarnya dari Allah, yang salah dari saya semata. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum